mahasiswa yang belajar di Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini berfokus pada upaya untuk memajukan kesadaran politik dan nasionalisme masyarakat Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Perhimpunan Indonesia ini lahir dari keinginan untuk mengorganisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri agar dapat berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Di antara pendiri tokohnya adalah Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Organisasi ini tidak hanya menjadi tempat berdiskusi, tetapi juga sebagai platform untuk merumuskan pemikiran dan strategi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Assalamualaikum. Tujuannya didirikan Organisasi Perhimpunan Indonesia adalah yang pertama, meningkatkan rasa kebangsaan dan solidaritas di antara rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan suku. Yang kedua, menyebarkan pengetahuan dan pendidikan untuk memperbaiki kondisi dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menggalang kekuatan untuk melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, menghubungkan dengan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk membahas langkah selanjutnya dalam perjuangan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan bagi tanah air yang kita cintai. Saya berpendapat kita harus terus belajar dan memperkuat diri dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh di Belanda. Kita akan menjadi pemimpin yang berkualitas bagi bangsa kita. Setuju. Kita juga harus terus menyebarkan semangat nasionalisme kepada pemuda-pemudi di Indonesia. Kita menulis artikel, puisi, atau pidato yang membangkitkan semangat juang mereka. Selain itu, kita harus menjalin kerjasama dengan organisasi pergerakan nasional lainnya, baik di luar maupun dalam negeri. Kekuatan akan semakin besar jika kita bersatu. Saya juga ingin menambahkan, kita juga harus memperjuangkan emansipasi perempuan. Perempuan Indonesia juga berhak untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, saudara-saudara, semua pendapat kalian sangat beragam. Kita harus bergerak dalam beberapa bidang. Pertama, kita harus terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Kedua, kita harus menyebarkan semangat nasionalisme. Ketiga, kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan keempat, kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan. Saya usul kita butuh sebuah organisasi yang lebih formal untuk koordinasikan perjuangan kita. Kita bisa mulai dari sini ini Persatuan Indonesia. Saya yakin dengan semangat yang tinggi dan persatuan kita dapat mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Perhimpunan Indonesia berakhir pada tahun 1931 ketika organisasi ini dibubarkan karena akibat tekanan dari pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun dibubarkan, semangat dan tujuan perhimpunan ini terus hidup dan menginspirasi organisasi penggerak lainnya. Perhimpunan Indonesia meningkatkan warisan penting dalam sejarah pergerakan nasional, terutama dalam membangkitkan kesadaran akan identitas dan hak-hak Indonesia. Orde Lama didirikan pada tahun 1945 sampai 1966.
dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menerapkan konsep demokrasi terpemimpin sejak tahun 1959. Orde Lama mengangkut demokrasi terpimpin di mana kekuasaan sangat terpusat pada presiden. Tujuan Orde Lama didirikan, yang pertama, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menegakkan nasionalisme dan identitas bangsa. Yang ketiga, membangun sistem ekonomi nasional yang mandiri. Keempat, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kelima, mendukung pemerintahan yang berlandaskan Pancasila. Yang keenam, melawan imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Terlihat letih sekali, mungkin karena belakangan ini rakyat lebih tertarik pada gagasan kami ya. Jangan terlalu percaya diri. PNI sudah ada jauh sebelum adanya PKI. Kami di sini untuk rakyat, bukan untuk ideologi. Tapi ideologi adalah kunci. Ali, kalau kau benar-benar percaya pada rakyat, kenapa takut revolusi? Revolusi atau kekacauan? Kami tidak ingin negeri ini diporak-porandakan oleh fanatisme. Bagi kami, nasionalisme adalah akar perjuangan, bukan sekedar janji revolusi. Apa ini? Dua tokoh besar bangsa masih saja bertengkar. Nasakom ini adalah keinginan saya untuk menyatukan kalian semua, nasionalis, agama, komunis, semua harus bersatu demi revolusi itu. Kita itu maafkan kami, Bung Karno. Tapi rakyat sudah tidak sabar menunggu revolusi yang lebih nyata. Kami butuh langkah besar untuk menghancurkan sisa-sisa imperialisme di negeri ini. Bung Karno, PNI setia dengan revolusi, tapi kami juga tidak ingin bangsa ini dikendalikan oleh satu ideologi. Nasionalisme adalah hal utama bagi kami. Kalian berdua harus ingat, kita bukan sedang berbicara tentang kepentingan partai, tapi masa depan Indonesia. Jika kalian tak bisa bekerja sama, negeri ini hancur oleh perseteruan internal. Baiklah Bung Karno, tapi ingatlah, rakyat menginginkan perubahan cepat, dan kalau kita hanya berkutat dan lambannya demokrasi terpimpin, mereka akan kecewa. PNI akan tetap berpegang pada prinsipnya, Bung Karno. Kami akan terus memperjuangkan kedaulatan dan kemakmuran rakyat sesuai visi nasionalisme kita, tanpa ada dominasi ideologi lain. Kalau begitu, kita lihat saja bagaimana rakyat menilai kalian. Tapi ingat, yang saya inginkan adalah persatuan. Indonesia tak butuh perpecahan, apalagi di antara para pemimpinnya. Orde Lama berakhir pada tahun 1966 dan diganti oleh Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru menganut sistem yang disebut sebagai demokrasi Pancasila, tetapi pada praktiknya pemerintahan sangat sentralistik di bawah Soeharto.
dan mengadopsi ekonomi pasar yang terbuka serta terbuka terhadap investasi asing serta lebih pragmatis dan kooperatif dalam kebijakan luar negeri. Dan kebebasan berpendapat dan berpolitik lebih dibatasi. Serta militer menjadi pilar utama kekuasaan dengan konsep dui fungsi ABRI yang memberi peran militer dalam keamanan dan politik. Tujuan pada Orde Baru: pertama, menjaga nasionalisme dalam bingkai Pancasila. Kedua, mendukung stabilitas politik dan pembangunan nasional. Ketiga, mewujudkan persatuan nasional. Keempat, mendukung pemerintahan yang anti komunis. Kelima, berfungsi sebagai partai minoritas yang terkontrol. Keenam, mempertahankan kehadiran dalam dunia politik Indonesia. Siti, saya mengerti kesusahanmu, tapi kita tidak punya pilihan. Kalau kita menolak, PNI bisa dibubarkan atau bisa ditangkap. Orde Baru akan memberi ampun pada partai yang dianggap menghalangi. Kita ini PNI, Pak. Kita punya sejarah panjang. Apakah kita menyerah di bawah tekanan mereka? Masa kita melupakan keberanian dari Bung Karno? Di bawah rezim ini, Siti, keberanian bisa berarti akhir dari semuanya. Kita harus bijak. Kadang langkah mundur perlu untuk menyelamatkan yang masih tersisa. Selamat siang. Saya tidak akan berlama-lama. Pemerintah sudah memutuskan bahwa semua partai itu harus bergabung dalam fungsi yang baru, yang dinamakan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ini demi stabilitas dan kesatuan nasional. Kami mengerti, Kolonel, tapi apakah tidak ada cara lain? PNI memiliki sejarah panjang dan kami ingin mempertahankan identitas kami. Sejarah, identitas, itu semua tak ada artinya kalau tak sejalan dengan pembangunan bangsa. Presiden Soeharto ingin semua partai bersatu, bukan terpecah belah seperti era sebelumnya. Ini perintah. Tapi Kolonel, bagaimana dengan demokrasi? Kita diperintahkan untuk menyerahkan suara kami, padahal itu kan hak rakyat. Demokrasi yang kalian maksud sudah usang. Demokrasi Pancasila adalah sistem kita. Sekarang, kalau kalian ingin tetap ada, taati perintah. Ingat, siapapun yang menentang perintah pemerintah akan dianggap sebagai ancaman. Saya harap kalian bijak. Pak Herman, Siti, saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Banyak teman-teman kita yang sudah mundur, ada yang dipaksa diam, ada yang hilang entah kemana. Saya takut akan keselamatan. Inikah yang mereka inginkan, membungkam kita dengan ancaman dan kekuatan? Kita semua tahu risikonya. Kita memang tak punya kekuatan besar, tapi kita masih bisa memperjuangkan ide-ide kita, meskipun lewat jalur yang dipaksakan ini. Mungkin saya akan mundur, Pak Herman. Keluarga saya butuh saya, dan saya tidak ingin mereka terancam. Maafkan saya, tapi ini sudah terlalu berbahaya. Saya mengerti,
Pak Darto, ini bukan pengkhianatan. Ini bukan pengkhianatan. Semua orang punya batas ketakutannya. Dan keluarga juga penting. Jangan khawatir. Kami akan melanjutkan perjuangan ini seberat apapun. Pak Herman, apakah ini arti dari PNI? Mungkin setidaknya dalam bentuk yang kita kenal, mereka ingin kita kehilangan semangat dan ideologi. Tapi ingatlah, ide nasionalisme yang kita perjuangkan tidak akan pernah benar-benar mati. Mungkin kita harus berjuang dalam diam, tetapi suatu hari nanti ide itu akan hidup kembali. Saya akan tetap di sini, Pak. Kita tidak boleh membiarkan perjuangan kita hilang begitu saja. Orde Baru berakhir pada tahun 1998 karena satu, krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, ketiga, keterbatasan demokrasi dan kebebasan berpendapat, empat, gerakan reformasi dan demonstrasi mahasiswa, kelima, kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik. Keenam, melawan imperialisme dan kolonialisme.